Gimana jadinya jika kita punya alat yang bisa memindahkan sesuatu ke rumah kita sesuai keinginan kita? Misalnya mau mindahin pacar, mau mindahin gunung, mindahin aspal, mindahin pohon, semuanya bisa itu guys. Bahkan Nobita sendiri bersama Doraemon memindahkan gunung dari suatu tempat ke taman bermain. Wah, kok bisa sih? Ya bisalah, hal ini diceritakan pada film Doraemon episode Mendatangkan Bukit Salju. Nah, oke guys, sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa buat klik subscribe dan inilah ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan di mana Giant, Nobita, dan Shizuka mendatangi rumah Suneo. Acara mereka gagal karena Suneo akan pergi bermain ski. Suneo berkata, "Aku mau bermain ski di Hokkaido. Di sana ada tempat berseluncur ski, jadi aku nggak bisa ikut kalian." Perkataan Suneo tadi membuat teman-temannya kecewa. Terlebih Giant, dia sangat marah sekali pada Suneo. Namun ketika akan melampiaskan kemarahannya, ibu Suneo memanggil Suneo untuk cepat masuk ke mobil karena mereka akan berangkat. Suneo pun berpamitan dan berkata kalau dia akan menunjukkan permainan skinya apabila sudah pulang. Suneo pun pergi. Giant lalu berkata, pasti dia ke sana hanya untuk pamer saja. Nobita pun ikut marah. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Nobita mendapatkan telepon dari Suneo dan memamerkan pada Nobita kalau dia sudah sampai di Hokkaido dan dia akan mulai berseluncur. Suneo pun meledek Nobita karena dia tahu Nobita tak bisa bermain ski. Membuat Nobita kesal, dia pun menutup telepon itu dan pergi menemui Doraemon. Nobita meminta pintu kemana saja pada Doraemon supaya dia bisa ke Hokkaido untuk belajar berseluncur. Namun Doraemon berkata kalau pintu kemana saja sedang rusak. Nobita pun kecewa mendengarnya. Melihat itu, Doraemon pun bertanya pada Nobita, apakah kamu benar-benar ingin berselancar? Nobita dengan semangat menjawab, iya. Doraemon pun akhirnya mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, yaitu mesin pengganti ruangan. Doraemon lalu memberikan kapur pada Nobita dan memintanya untuk membuat sebuah lingkaran. Nobita pun membuatnya meskipun dia masih bingung. Lalu Doraemon mengotak-atik mesinnya. Doraemon berkata, ayo kita coba pindahkan ke tempat yang dekat dulu. Nobita pun hilang. Dia berpindah ke taman halaman rumahnya. Nobita terkejut. Dia pun langsung menghampiri Doraemon kembali. Lalu Doraemon menjelaskan kalau alat itu bisa mengambil sebuah bagian dari suatu tempat dan dipindahkan ke sini. Mendengar itu, Nobita pun senang dan berencana memindahkan salju ke sana supaya dia bisa belajar berselancar. Nobita kemudian mulai membuat garis. Doraemon menyuruhnya untuk membuat seluas-luasnya. Nobita pun menurutinya. Setelah selesai, Doraemon mulai mengotak-atik alatnya dan muncullah salju Hokkaido. Nobita yang senang sekali melihat itu, dia langsung mengambil peralatan skinya. Ibu yang melihat itu pun bingung dengan alat ski yang dibawa oleh Nobita. Setelah membawa alat itu, Nobita pun bersiap-siap untuk berlatih. Doraemon meminta Nobita untuk berlatih dengan serius dan jangan sampai terjatuh hanya dalam beberapa detik berdiri. Lalu Doraemon pun meninggalkan Nobita untuk berlatih. Nobita mulai berlatih dan benar saja belum beberapa detik dia jatuh. Nobita kesal tapi dia tetap mencobanya hingga suara-suara berisik ditimbulkannya karena dirinya menabrak dinding ruangan itu. Ibunya pun mengecek apa yang dilakukan Nobita. Ketika sampai di kamar Nobita, ibu tak menanyakan apapun. Dia hanya meminta Nobita untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos. Badan Nobita sakit karena terbentur tembok. Dia memikirkan sesuatu supaya surat itu sampai di pos tanpa dia pergi keluar. Dia pun mengubah peta yang ada di alat tadi dan membuat sebuah lingkaran kecil. Pos surat pun muncul. Nobita lalu memasukkan surat ibu tadi ke dalamnya. Senang sekali bisa mengerjakan sesuatu tanpa harus bergerak. Nobita pun mulai memindahkan beberapa hal hingga pada akhirnya dia memindahkan Shizuka ke rumahnya. Shizuka yang sedang membaca buku terkejut karena dia ada di kamar Nobita. Nobita pun menunjukkan kegunaan alat itu sebelum Shizuka bertanya. Shizuka lalu minta memindahkan sebuah kota di Prancis.
Namun yang terjadi hanya pohon dan aspal saja. Shizuka pun berkata, kok cuma pohon sama aspal aja? Nobita menjawab, karena kita hanya bisa memindahkan satu bagian dari kota itu. Lalu Nobita pun mulai memindahkan apapun yang ingin dilihat Shizuka. Dia memindahkan bagian hutan Amazon, bagian dari Gunung Everest, memindahkan sebuah savana yang ada di Afrika, dan banyak lagi, membuat Shizuka kegirangan. Nobita pun mengajak Shizuka ke sebuah tempat. Sedangkan Doraemon dia baru pulang dari luar rumah membawa sekantong cemilan untuk menyemangati Nobita yang sedang belajar ski. Sesampainya Doraemon di kamar, malah melihat Shizuka dan Nobita asik berenang. Doraemon tentu saja marah karena Nobita tak jadi berlatih ski. Nobita pun mengembalikan lagi Shizuka ke rumahnya. Nobita dimarahi Doraemon, lalu dia pun kembali pada tujuannya memakai mesin itu. Doraemon bertanya, mengapa Nobita tak berlatih ski? Lalu Nobita berkata, kalau tempatnya sempit dia bisa menabrak apapun yang ada di sana. Mendengar itu, Doraemon pun sedih menerima alasannya. Lalu dia berkata, kalau begitu besok kamu ikut aku. Doraemon mengajak Nobita malam-malam ke suatu tempat. Dengan mengantuk, Nobita mengikutinya. Mereka sampai di taman kota. Doraemon akan menggunakan tempat ini sebagai tempat berlatih ski karena tempatnya yang luas dan kita dapat bergerak bebas. Mereka berdua pun mulai membuat garis mengelilingi taman itu. Mereka berdua kecapean karena taman itu sangat luas. Lalu mesin itu pun diotak-atik dan muncullah sebuah gunung bersalju. Nobita senang sekali melihat itu. Bahkan ada seorang pria yang terkejut melihat adanya gunung salju di sana. Mereka pun mulai berlari-lari di sana dan bersiap membuat boneka salju. Namun aksi Nobita dihentikan oleh Doraemon. Dia menyuruhnya untuk fokus berlatih ski dan mereka pun mulai berlatih. Namun seperti biasa, Nobita malah terjatuh baru saja beberapa putaran. Nobita ingin menyerah aja, namun Doraemon kesal melihatnya. Dia pun menyuruh Nobita untuk terus berlatih. Nobita mau tak mau mengikuti keinginan Doraemon. Awalnya lancar, namun lagi-lagi dia terjatuh dan menggelinding terbawa salju. Sedangkan di sebelah mereka ada keluarga Suneo yang sedang membantu Suneo yang terjatuh ke dalam lubang. Nampaknya mereka mulai khawatir karena sudah malam dan mereka belum mendapatkan penginapan. Ibu Suneo pun menyalahkan Suneo karena dia yang mengajak mereka ke sini. Suneo yang tak mau disalahkan pun beradu argumen dengan ibunya. Ayahnya lalu berkata, kalau besok kita tidak pulang ke Tokyo, aku tidak bisa kerja. Ibu Suneo pun menimpalinya, aku juga besok harus ke PTS. Suneo tak mau kalah, dia pun bilang, aku juga besok harus ke sekolah. Lalu terdengar bunyi mobil mengalihkan pandangan mereka. Ayah Suneo berkata, itu jalan, kita tidak tersesat, ayo turun ke sana. Mereka pun turun dan menyetop taksi. Ayah Suneo berkata, antarkan kami ke penginapan. Supir taksi menjawab, penginapan? Ayah Suneo menjawab lagi, iya, penginapan Hokkaido. Supir taksi yang bingung karena mereka sedang ada di Tokyo pun menjawab, kalau ke sana butuh ongkos yang mahal. Ayah Suneo berkata, tak apa, aku punya banyak uang, yang penting besok aku bisa pulang. Ternyata mereka belum sadar kalau mereka sudah ada di Tokyo. Sementara Nobita, dia sudah benar-benar menyerah dan Doraemon pun menerima kenyataan kalau Nobita tidak bisa belajar ski. Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dan mengembalikan kembali taman seperti semula. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri guys. Mohon maaf lahir dan batin ya.